Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Sulaiman dan Zainab adalah pasangan suami istri asal Madura yang hidup sederhana, namun penuh dengan impian. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi sawah hijau, dengan kehidupan yang jauh dari kata mewah. Namun, mereka merasa cukup bahagia dengan apa yang mereka miliki. Zainab adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian, sementara Sulaiman bekerja sebagai petani, merawat tanah dan tanaman mereka dengan penuh dedikasi. Setiap hari mereka saling menyemangati satu sama lain, berbicara tentang masa depan dan berharap suatu hari bisa pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sebuah impian yang telah lama mereka miliki. Meskipun mereka tidak kaya, kehidupan mereka penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan sederhana. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Zainab. Meskipun mereka berusaha sebaik mungkin, kekayaan mereka tidak pernah bertambah. Setiap kali ia memandang anak-anak mereka yang semakin besar, ia merasa gelisah. Terkadang Zainab merasa bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah berubah, bahwa mereka akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa akhir. Keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya terus menggelayuti pikirannya. Sulaiman, suami tercinta yang sangat peduli padanya, mencoba untuk memberikan yang terbaik. Dia selalu berkata, "Suatu saat kita akan pergi ke Mekah, Zainab. Kita akan berdoa di sana, dan hidup kita akan berubah." Namun, Zainab tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Doa dan usaha yang mereka lakukan tampaknya tidak membuahkan hasil yang mereka inginkan. Zainab tidak bisa menahan perasaan kesal yang sering datang saat ia melihat tetangga-tetangga mereka yang lebih kaya dan sukses. Dalam hatinya, ia merasa mereka tidak berbeda jauh dari mereka. Tetapi entah bagaimana, mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Suatu malam setelah sholat Isya, Zainab duduk termenung di beranda rumah mereka. Sulaiman sedang duduk di ruang tamu, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Zainab menatap bintang-bintang yang tampak begitu jelas di langit malam. Ada harapan dan doa yang terucap dalam hati kecilnya, berharap agar hidup mereka berubah. Namun, tanpa disadari, pikirannya mulai dipenuhi oleh sebuah ide yang datang begitu saja. Bagaimana jika ada cara lain? Cara cepat untuk mendapatkan kekayaan? Pikirnya. Zainab mulai mendengar bisikan-bisikan halus dari teman-temannya yang baru saja kembali dari Mekah. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka yang berubah setelah pergi ke Tanah Suci. Bukan hanya karena ibadah, tetapi juga karena mereka telah menemukan cara untuk mengubah nasib mereka di sana. Mereka bercerita tentang seorang dukun yang memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membantu orang mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Zainab yang semula ragu, mulai tertarik. Ia merasa bahwa jika ada peluang untuk mengubah kehidupan mereka, mengapa tidak mencoba? Keesokan harinya, Zainab mulai menyelidiki lebih jauh. Ia pergi ke pasar, berbicara dengan orang-orang yang pernah pergi haji, dan mendengarkan cerita-cerita tentang pesugihan yang bisa dilakukan di Mekah. Mereka mengatakan bahwa di luar kota Mekah, ada tempat tersembunyi di mana seorang dukun bisa memberi mereka kekayaan yang mereka impikan, dengan cara yang lebih cepat daripada menunggu berkah dari Tuhan. Zainab yang semakin terperangah mendengarnya, merasa ada secercah harapan baru. Namun, ada rasa takut yang tak terlukiskan dalam hatinya. Dalam hati kecilnya, Zainab tahu bahwa ini adalah langkah berbahaya. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa didapatkan tanpa membayar harga yang mahal. Namun,
Godaan untuk hidup lebih baik, untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya, membuat Zainab semakin mantap dalam keputusannya. Ia merasa bahwa inilah jalan yang harus diambil, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan segala sesuatu yang sudah dia percayai. Zainab tidak memberitahu Sulaiman tentang niatnya. Ia tahu bahwa suaminya pasti akan menolaknya. Sulaiman adalah seorang yang sangat religius dan selalu percaya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan cara yang benar. Zainab merasa terjebak dalam dilema antara mengikuti keinginan hati dan mempertahankan kehidupan yang telah mereka bangun. Namun, semakin ia berpikir, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk mencoba, bahkan jika itu berarti ia harus melakukannya diam-diam. Akhirnya, Zainab memutuskan untuk berbicara dengan seorang pria yang dikenal di kampung mereka, seorang yang pernah pergi ke Mekah dan mendapatkan harta yang melimpah setelah mengikuti pesugihan. Ia bertanya tentang tempat dan dukun yang bisa membantu mereka. Pria itu, setelah melihat ke sekitar untuk memastikan tidak ada yang mendengar, memberitahu Zainab tentang seorang dukun yang sangat terkenal di Mekah. Dukun itu tinggal jauh di luar kota, di tempat yang sangat terpencil. Dia bisa memberi apa yang kamu inginkan, tapi ada harga yang harus dibayar, katanya sambil memperingatkan Zainab dengan tatapan yang penuh arti. Zainab yang mulai penasaran, bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Ia merasa bahwa inilah kesempatan yang telah lama ia tunggu-tunggu. Dalam perjalanan menuju Mekah, perasaan cemas dan gelisah terus mengganggu dirinya. Namun harapan untuk bisa mengubah hidupnya begitu besar, sehingga ia merasa harus melanjutkan. Pada malam mereka berangkat menuju Mekah, Zainab berdiri di depan rumah mereka yang sederhana, menatap Sulaiman yang masih terlihat tenang dan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Zainab. Mereka berdua berdoa bersama, namun doa Zainab terasa berbeda kali ini. Ia berdoa untuk perjalanan mereka, untuk kehidupan yang lebih baik, meskipun hatinya penuh dengan keraguan yang tak bisa ia ungkapkan. Namun, ia yakin bahwa sekali mereka mencapai Mekah, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Setelah beberapa hari di Mekah, Zainab merasa ada sebuah dorongan yang kuat dalam dirinya untuk melanjutkan pencariannya. Meskipun hati kecilnya terus berbisik untuk berhenti, godaan akan kekayaan yang dijanjikan tidak bisa diabaikan. Sulaiman, suaminya yang sederhana dan penuh keimanan, tidak pernah tahu apa yang menggelayuti hati Zainab. Ia tetap percaya bahwa perjalanan mereka ke Mekah adalah jalan yang suci, yang membawa kedamaian dan berkah. Namun Zainab merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Pagi itu, setelah salat subuh, Zainab pergi ke pasar untuk bertemu dengan seseorang yang telah diberitahu olehnya di malam sebelumnya. Pria itu, seorang jamaah yang sudah lama tinggal di Mekah, tampak biasa-biasa saja. Tetapi Zainab tahu bahwa ia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang tempat-tempat dan ritual yang tak banyak orang ketahui. Ia berbicara tentang seorang dukun yang dapat membantu siapa saja yang ingin mempercepat proses rezeki mereka. Sulaiman, seperti biasa, disibukkan dengan ibadah di masjid. Zainab tahu bahwa suaminya akan merasa terkejut dan marah jika ia mengetahui niatnya untuk mencari dukun. Jadi, ia memilih untuk pergi sendiri dengan harapan bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Zainab merasa sangat yakin bahwa langkah ini adalah cara untuk mengubah nasib mereka. Zainab bertemu dengan pria yang dikenalnya di pasar, yang kemudian mengantarnya menuju tempat yang sangat terpencil, jauh dari pusat kota Mekah. Dalam perjalanan itu, perasaan gelisah mulai muncul kembali dalam hati Zainab. Ia tidak tahu kenapa, tetapi setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Seperti ada kekuatan yang menghalangi, namun dorongan untuk mencapai kekayaan seolah-olah menghilangkan rasa takut yang ada di dalam dirinya. Setibanya di tempat yang dijanjikan, Zainab merasa bahwa ia berada di sebuah dunia yang sangat berbeda. Tempat itu sunyi, sepi, dan terasa seperti diliputi kabut gelap meskipun langit cerah. Rumah yang mereka tuju tampak kuno, dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Di sekitar rumah, terdapat tanaman-tanaman liar yang tumbuh dengan subur, menciptakan suasana yang terasa menyeramkan. Zainab mulai merasa ketidaknyamanan yang mendalam, namun ia tetap melangkah maju. Di dalam rumah itu, mereka disambut oleh seorang pria tua.
yang matanya tajam dan penuh misteri. Dukun itu mengenakan jubah hitam yang panjang, dengan tangan yang tampak kekar meski umurnya sudah lanjut. Ia memandang Zainab dengan tatapan tajam, seolah-olah melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Dukun itu menyapa Zainab dengan suara dalam dan penuh wibawa. "Kau datang untuk mencari jalan, bukan hanya untuk ibadah," katanya, seolah mengetahui semua yang ada di dalam pikiran Zainab. Zainab terkejut, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, merasa semakin terjerat dalam perjalanan yang tidak bisa dihentikan lagi. Dukun itu kemudian mengajak Zainab untuk duduk, dan ia mulai menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Kekayaan bisa datang dengan cepat, tetapi kau harus membayar harga tertentu. Harga itu bukan uang, tetapi sesuatu yang lebih berharga, kata dukun itu, mengungkapkan bahwa mereka yang mengikuti ritual ini harus siap dengan konsekuensinya. Zainab merasa ngeri, tetapi keinginan untuk mengubah hidupnya lebih besar daripada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Dukun itu kemudian mengarahkan Zainab untuk mempersiapkan diri, karena ritual akan segera dimulai. Zainab diminta untuk mengambil tempat di tengah ruangan, di mana terdapat sebuah meja kecil dengan berbagai benda yang tampak asing. Lilin hitam, pisau kecil yang tampak tajam, dan beberapa simbol yang terlukis di tanah. Zainab mengikuti setiap instruksi dengan penuh keteguhan hati, meskipun di dalam dirinya ada perasaan yang semakin cemas. Dukun itu mulai mengucapkan mantra yang terdengar tidak seperti bahasa apapun yang pernah Zainab dengar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti bergetar di udara, menciptakan getaran yang terasa dalam dada. Zainab merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah, dan tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Ritual berlangsung begitu intens. Zainab diminta untuk memegang pisau tersebut dan melukai telapak tangannya, dengan harapan bahwa darah yang jatuh akan menjadi tanda pengikat kesepakatan mereka. Ketika pisau itu menyentuh kulitnya, rasa sakit yang tajam mengalir di tubuhnya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Begitu darah mengalir, dukun itu mengucapkan lebih banyak mantra, dan tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya redup yang aneh. Perasaan Zainab semakin berat, tubuhnya mulai gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Bayangan gelap mulai melayang di sekitar ruangan, dan Zainab merasa ada banyak mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ia mencoba untuk menarik tangannya kembali, tetapi dukun itu menahannya dengan kekuatan yang luar biasa. "Kau sudah memulai, dan sekarang tidak ada jalan kembali," kata dukun itu dengan suara yang penuh tekanan. Zainab merasa terperangkap. Pada saat itu, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan ritual ini. Ia merasa ada kekuatan yang mengalir begitu deras dalam dirinya, dan tubuhnya dipenuhi dengan sensasi yang tidak bisa ia jelaskan. Namun ada juga rasa takut yang mendalam, seolah-olah ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Pada saat ritual selesai, dukun itu tersenyum tipis, menunjukkan giginya yang tajam. "Kekayaan akan datang padamu," katanya dengan suara rendah. "Tapi ingat, kau telah berjanji. Kau akan membayar harga untuk itu, meskipun harga itu jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan." Dukun itu kemudian memberi Zainab sebuah kantong kecil yang tampak biasa saja, tetapi Zainab bisa merasakan sesuatu yang sangat kuat ada di dalamnya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Zainab merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ketika mereka berjalan kembali ke Mekah, udara malam terasa semakin berat, dan setiap langkah yang mereka ambil seolah diikuti oleh sesuatu yang tak tampak. Suara langkah kaki yang datang dari belakang terus terdengar, tetapi ketika Zainab menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ketika mereka kembali ke hotel di Mekah, Zainab merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kekayaan yang dijanjikan oleh ritual itu memang datang, tetapi perasaan tidak tenang terus menghantui dirinya. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Dan lebih penting lagi, apa yang harus dibayar untuk mendapatkan semua itu? Setelah ritual yang menegangkan di luar kota Mekah, Zainab dan Sulaiman kembali ke penginapan mereka dengan perasaan yang campur aduk. Zainab merasa lega sekaligus cemas, seperti ada dua kekuatan yang bertarung di dalam dirinya. Ia merasa sesuatu telah berubah, namun ia juga merasakan ketegangan yang semakin memuncak dalam jiwanya.
Sulaiman yang tidak tahu menahu tentang ritual yang telah dilakukan istrinya, merasa bahwa perjalanan mereka semakin penuh berkah. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa ketika berada di Mekah dan berharap agar ibadah mereka dapat diterima oleh Allah. Namun saat mereka kembali ke hotel, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Zainab merasakan perubahan yang tidak biasa pada dirinya. Setiap kali ia berjalan, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang, meski saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki yang mendekat selalu ia dengar, tetapi saat ia berhenti, suara itu juga berhenti. Sulaiman yang mulai merasa khawatir karena Zainab sering terlihat gelisah, mencoba bertanya, tetapi Zainab hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya kelelahan. Keanehan mulai terasa semakin jelas ketika Zainab membuka kantong kecil yang diberikan oleh dukun setelah ritual selesai. Di dalam kantong itu, ada sebuah batu hitam kecil yang tampak biasa saja. Namun Zainab bisa merasakan getaran yang sangat kuat dari benda tersebut. Batu itu seperti memancarkan energi yang tidak dapat dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, Zainab merasa bahwa setiap kali batu itu berada di dekatnya, tubuhnya semakin terasa lelah, tetapi pikirannya penuh dengan perasaan ingin memiliki lebih banyak kekayaan. Ia mulai merasa terobsesi dengan batu tersebut dan bahkan mulai menyimpannya di dekat tubuhnya sepanjang waktu. Tidak lama setelah itu, kekayaan yang dijanjikan mulai datang. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. Zainab dan Sulaiman, yang sebelumnya hanya memiliki sedikit uang untuk bertahan hidup, kini mampu membeli berbagai barang mewah dan memperbaiki rumah mereka di Madura. Sulaiman merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi, namun Zainab merasa ada sesuatu yang aneh. Kekayaan yang datang begitu cepat tidak memberikan kedamaian yang ia harapkan. Sebaliknya, setiap kali ia menatap uang dan barang-barang mewah itu, ia merasakan kekosongan yang semakin dalam. Hari demi hari, Zainab semakin terobsesi dengan kekayaan yang datang begitu mudah. Ia merasa ada dorongan yang tidak bisa dihentikan untuk memiliki lebih banyak. Sulaiman yang menyadari perubahan pada istrinya mulai merasa cemas. Suatu hari saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Zainab tiba-tiba berkata, "Aku ingin lebih banyak, Sulaiman. Ini belum cukup. Kita harus mendapatkan lebih banyak lagi." Sulaiman terkejut dan berusaha menenangkan Zainab, tetapi Zainab tidak mendengarkan. "Aku ingin membeli lebih banyak tanah, rumah besar, semuanya. Ini adalah kesempatan kita untuk berubah." Teriak Zainab, suaranya dipenuhi dengan ketegangan yang aneh. Sulaiman mulai merasa ada yang tidak beres. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar uang yang mengendalikan Zainab. Ia tidak bisa memahami mengapa istrinya begitu terobsesi dengan kekayaan yang datang begitu cepat. Ketika ia mengajaknya untuk berdoa bersama agar diberi ketenangan, Zainab malah menolaknya. Ia merasa bahwa doa dan ibadah sudah tidak lagi memberikan kepuasan. Bahkan saat berdoa di Masjidil Haram, Zainab merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi doanya untuk sampai ke Tuhan. Setiap kali ia berdoa, bayangan gelap selalu muncul di hadapannya, mengganggu pikirannya. Seiring berjalannya waktu, gangguan-gangguan aneh mulai semakin intens. Zainab mulai sering terbangun tengah malam, merasa tercekik dan terikat oleh sesuatu yang tidak tampak. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar kamar mereka, dan pintu kamar yang terkunci dengan rapat selalu terbuka dengan sendirinya setiap kali mereka tidur. Zainab merasa bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka, dan kadang ia merasakan sesuatu yang berat menindih tubuhnya saat tidur. Sulaiman mulai mendengar keluhan Zainab yang semakin sering, dan meskipun ia berusaha menenangkan, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat di rumah mereka. Suatu malam, Zainab terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa tubuhnya sangat lelah, namun pikirannya justru dipenuhi dengan gambaran uang, harta, dan tanah yang bisa mereka miliki. Ia menatap batu hitam yang selalu ia simpan di dekat tubuhnya, dan dalam pandangannya, batu itu tampak semakin gelap, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di dalamnya. Perasaan terobsesi dengan kekayaan semakin membelenggu dirinya, dan Zainab merasa tidak bisa mengendalikan dorongan itu lagi. Pada saat itu, ia melihat bayangan hitam yang melintas di sudut matanya. Zainab merasa takut, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya terikat oleh sesuatu yang sangat kuat.
Suara bisikan yang terdengar semakin dekat membuat Zainab merasa semakin panik. Bayangan itu semakin mendekat, dan Zainab bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Ia berteriak, namun suaranya tidak keluar. Hanya ada keheningan yang sangat mencekam. Pagi harinya, Zainab merasa sangat kelelahan. Ia merasa seperti tidak pernah tidur sama sekali. Namun, ketika ia melihat cermin, wajahnya tampak berbeda. Kulitnya tampak lebih pucat, dan matanya tampak kosong, seperti kehilangan cahaya. Ketika Sulaiman masuk ke kamar, ia terkejut melihat istrinya yang tampak sangat lelah dan pucat. "Zainab, ada apa denganmu?" tanyanya cemas. Namun Zainab hanya bisa tersenyum lemah dan menjawab, "Sau, ada apa-apa, aku hanya merasa sedikit lelah." Sulaiman merasa ada yang sangat salah dengan istrinya. Ia merasa bahwa perubahan ini bukan hanya karena kelelahan fisik, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam yang mempengaruhi Zainab. Keinginan Zainab untuk kekayaan telah membawanya ke jalan yang gelap, dan kini, harta yang mereka dapatkan dengan cepat justru membawa kehancuran dalam kehidupan mereka. Pada malam berikutnya, suara ketukan yang lebih keras terdengar di pintu kamar mereka. Sulaiman segera bangun dan memeriksa, namun tak ada siapa-siapa di luar. Perasaan ketakutan semakin menguasai dirinya, dan ia merasa bahwa mereka sudah terjebak dalam kutukan yang mereka ciptakan sendiri. Bahkan kekayaan yang mereka miliki sekarang terasa seperti beban yang semakin berat, yang terus membayangi langkah mereka setiap hari. Zainab dan Sulaiman menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa ritual pesugihan yang mereka pilih telah mengubah hidup mereka selamanya. Kekayaan yang datang dengan mudah telah mengubah hati mereka, dan apa yang mereka kira sebagai berkat kini berubah menjadi kutukan. Keinginan untuk memiliki lebih banyak kekayaan tidak pernah berakhir, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, semakin banyak ketakutan yang mengintai. Mereka merasa terperangkap dalam perjanjian yang mereka buat dengan dukun itu, dan semakin mereka mencoba melarikan diri, semakin dalam mereka terjerat. Pada titik ini, mereka hanya bisa berharap agar ada jalan keluar dari kegelapan yang telah mereka ciptakan. Namun, semakin mereka mencari jalan keluar, semakin mereka merasa terjebak dalam kutukan yang datang dengan kekayaan yang mereka raih. Beberapa hari setelah ritual pesugihan, Sulaiman dan Zainab merasakan perubahan yang semakin mendalam dalam kehidupan mereka. Kekayaan yang datang begitu cepat, meskipun tampak seperti anugerah, kini terasa seperti beban yang semakin berat. Mereka berhasil membeli tanah luas di Madura dan memperbaiki rumah mereka yang dulu sederhana. Bahkan, mereka membeli mobil baru dan perabotan rumah tangga yang lebih mewah. Namun, apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan berubah menjadi sesuatu yang aneh dan menakutkan. Di luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Semua orang di kampung mulai memuji mereka. "Lihatlah Zainab dan Sulaiman. Mereka sekarang kaya raya," kata tetangga mereka dengan heran. Namun, semakin banyak pujian yang mereka terima, semakin banyak kegelisahan yang tumbuh dalam hati Zainab. Ia merasa tidak lagi nyaman dengan kekayaan yang didapatkan begitu cepat. Zainab mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka, sesuatu yang lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Pada malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar. Zainab dan Sulaiman tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam mereka selalu terjaga, didera rasa cemas yang tak terjelaskan. Zainab sering terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, merasakan ada sesuatu yang mencekam di sekitar mereka. Pada suatu malam, Zainab terbangun dan melihat bayangan hitam melintas di depan mata. Ketika ia mencoba menoleh, bayangan itu menghilang secepatnya, tetapi perasaan takut yang ditinggalkannya tetap ada. Zainab mulai mendengar suara ketukan yang datang dari pintu kamar mereka setiap malam. Ketukan itu terdengar keras dan teratur, seperti suara seseorang yang mengetuk dengan jari-jari yang keras. Zainab seringkali terbangun karena suara itu dan melihat Sulaiman yang tampak terganggu. Namun ketika mereka memeriksa, tidak ada siapa-siapa di luar kamar mereka. Hal ini membuat Zainab semakin terperangkap dalam ketakutan yang semakin besar. Pada awalnya, Sulaiman mencoba untuk mengabaikan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Ia merasa bahwa itu hanyalah halusinasi atau ketegangan akibat perubahan hidup yang begitu cepat. Tetapi semakin lama, ketakutan itu semakin nyata. Suara ketukan tidak hanya datang dari pintu,
tetapi juga dari dinding kamar mereka. Zainab merasa seolah-olah ada sesuatu yang berjalan mengelilingi rumah mereka. Kadang-kadang, ia merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Pada suatu malam, saat Sulaiman terjaga, ia melihat Zainab duduk di tepi tempat tidur, matanya kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang tak terlihat. "Zainab, ada apa?" tanyanya dengan cemas. Zainab tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, menatap dinding dengan pandangan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi pikirannya. Sulaiman kemudian mencoba memeluk Zainab, berharap dapat menenangkan istrinya. Tetapi ketika ia memegang tangannya, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin. Tangan Zainab terasa seperti es, sangat dingin dan ia menggigil. Sulaiman terkejut, dan ketika ia menatap wajah Zainab, ia melihat bahwa wajah istrinya tampak sangat pucat, seolah kehilangan warna. "Zainab, kamu kenapa?" tanyanya dengan penuh kekhawatiran, tetapi Zainab hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Keesokan harinya, Zainab merasa sedikit lebih baik, tetapi ia terus diganggu oleh bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi selalu ada di sekitarnya. Ketika ia keluar rumah, ia merasa ada bayangan yang mengikuti langkahnya dari belakang. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana, tetapi perasaan itu tetap ada. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di mana semua yang ia lihat dan rasakan tampak mengancam. Pada malam berikutnya, Zainab terbangun lagi, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Ia melihat Sulaiman yang sedang tertidur lelap di sampingnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan hitam yang melintas di sudut kamar mereka, bergerak dengan cepat dan penuh ketegangan. Zainab merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia berusaha untuk membangunkan Sulaiman, tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang sangat jahat datang dari dalam kamar mereka. Tawa itu terdengar sangat jelas, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidur mereka. Zainab melihat Sulaiman yang terbaring tak bergerak, namun ia tahu bahwa ada sesuatu yang telah mengubahnya. Tawa itu semakin keras, semakin dekat, dan semakin menakutkan. Zainab merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap energi hidupnya. Zainab, yang semakin merasa tertekan, memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Ia pergi ke seorang ulama setempat dan menceritakan semua yang terjadi. Ulama itu mendengarkan dengan seksama, dan ketika Zainab selesai bercerita, ia berkata dengan serius, "Apa yang kalian lakukan di Mekah? Apa yang telah kalian coba untuk mendapatkan kekayaan itu?" Zainab terdiam, tak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah ia lakukan. Ia akhirnya mengungkapkan ritual pesugihan yang mereka lakukan, meskipun dengan rasa takut yang mendalam. Ulama itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Kekayaan yang datang dengan cara yang salah selalu membawa kutukan. Apa yang kalian lakukan telah membuka pintu ke dunia lain, dunia yang penuh dengan roh-roh jahat yang tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Ulama itu menjelaskan bahwa mereka harus segera melakukan langkah-langkah untuk menutup pintu tersebut. Tetapi itu tidak akan mudah. Mereka harus melakukan penyucian dan meminta ampun kepada Allah, karena hanya dengan cara itu mereka bisa membebaskan diri dari kutukan yang mereka bawa. Namun, penyucian itu harus dilakukan dengan penuh ketulusan dan kesadaran bahwa mereka telah salah. Tidak ada jalan lain selain kembali ke jalan yang benar. Zainab merasa ketakutan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mencoba. Malam berikutnya, mereka melakukan doa dan penyucian yang panjang, berdoa agar Tuhan memberi mereka pengampunan dan mengusir roh-roh jahat yang menguasai mereka. Namun, meskipun mereka berusaha dengan tulus, suara-suara aneh terus mengganggu mereka, dan bayangan hitam semakin sering muncul, mengikuti langkah mereka kemanapun mereka pergi. Zainab dan Sulaiman merasa bahwa mereka telah terperangkap dalam kutukan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kekayaan yang datang begitu mudah kini terasa sangat pahit,
dan teror yang mengikuti mereka tidak kunjung berakhir. Setiap malam mereka terjaga, diliputi rasa takut yang tak bisa diungkapkan. Bayangan gelap, suara ketukan, dan tawa yang mengerikan terus menghantui mereka. Mereka menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah mereka buat, tetapi apakah itu sudah terlambat? Teror yang mengikutinya semakin lama semakin mencekam, dan mereka merasa semakin jauh dari jalan yang mereka inginkan. Ketika Sulaiman mencoba untuk mengajak Zainab kembali ke jalan yang benar, Zainab merasa tubuhnya semakin lelah, semakin kosong, dan semakin terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Akhirnya, mereka hanya bisa berdoa, berharap agar Tuhan memberi mereka jalan keluar dari kegelapan yang telah mereka masuki. Namun, mereka tahu bahwa kutukan yang mereka bawa mungkin tidak akan pernah hilang begitu saja. Malam terakhir mereka di Mekah tiba dengan ketegangan yang semakin terasa di udara. Zainab dan Sulaiman sudah merasakan kehadiran kegelapan yang mengintai mereka setiap saat. Apa yang mereka kira akan menjadi perjalanan spiritual yang penuh berkah, kini telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak bisa mereka hindari. Keinginan Zainab untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang salah telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi, dan kini mereka berdua terjebak dalam kutukan yang mereka sendiri ciptakan. Saat mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke Madura, rasa cemas dan ketakutan merayapi setiap langkah mereka. Sulaiman merasa ada yang tidak beres, namun ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaan itu. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Zainab, ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Zainab yang dulu penuh dengan keceriaan kini terlihat lebih pucat, dan matanya tampak kosong, seperti kehilangan semangat hidup. Ia berjalan dengan langkah yang terhuyung, dan terkadang ia tampak seperti tidak mendengar apapun yang dikatakan suaminya. Pada malam terakhir mereka di Mekah, Zainab merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Ketika ia menatap langit yang gelap, ia merasa ada kekuatan yang mengawasi mereka. Setiap bintang di langit tampak seperti mata yang menatapnya dengan tajam. Di jalanan sekitar mereka, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Zainab tahu bahwa ini adalah malam yang menentukan, malam yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Ketika mereka sedang bersiap untuk pergi ke bandara, Zainab merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki terdengar jelas di belakang mereka. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia menatap Sulaiman dengan cemas, tetapi suaminya tidak merespons. Sulaiman terlihat seperti sedang tersesat dalam pikirannya sendiri. Zainab merasa terperangkap dalam dunia yang semakin gelap, dan ia tahu bahwa perjalanan pulang ini bukanlah perjalanan pulang biasa. Mereka akan pulang dengan membawa kutukan yang tak terungkapkan, kutukan yang tak akan pernah bisa mereka lepaskan. Sulaiman dan Zainab tiba di bandara, dan meskipun keramaian di sekitar mereka, Zainab merasa seperti mereka berjalan sendirian di tengah dunia yang kosong. Mereka duduk di ruang tunggu, menunggu penerbangan yang akan membawa mereka pulang, tetapi Zainab tidak bisa menenangkan pikirannya. Setiap kali ia menatap sekeliling, ia merasa ada yang aneh. Seolah-olah bayangan gelap selalu ada di sudut-sudut ruangan, mengintai setiap gerakannya. Suara-suara yang aneh terus terdengar di telinganya, meskipun di sekitar mereka tidak ada siapapun yang berbicara. Ia mencoba untuk berbicara dengan Sulaiman, tetapi suaminya tampak semakin jauh. Ia tahu bahwa Sulaiman merasa tertekan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan ketakutannya. Pada saat mereka akan naik ke pesawat, Zainab merasa seperti ada tangan yang menariknya ke belakang. Ia terhenti sejenak dan menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ia merasa seperti ada sesuatu yang menahan mereka, sesuatu yang menghalangi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Ketika ia melangkah ke dalam pesawat, ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Saat pesawat mulai terbang, Zainab merasakan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Udara di dalam pesawat terasa semakin sesak, dan suara-suara di sekelilingnya menjadi semakin kabur. Ia menoleh ke Sulaiman, tetapi suaminya tampak terlelap, tidak menyadari apa yang terjadi. Zainab menatap keluar jendela pesawat dan melihat langit yang gelap, tanpa bintang, seolah-olah dunia di luar sana adalah dunia yang berbeda. Ketika ia menutup matanya,
Suara bisikan terdengar di telinganya, suara yang sangat jelas, seolah-olah ada seseorang yang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari apa yang telah kalian lakukan. Bisikan itu terdengar begitu jelas dan penuh ancaman. Zainab membuka matanya dengan cepat, dan di sekelilingnya, semuanya terlihat biasa saja. Namun, ketakutan itu semakin menguasai dirinya. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari apa yang telah mereka lakukan. Kekayaan yang mereka peroleh dengan cara yang salah telah mengikat mereka dalam kutukan yang tidak bisa mereka lepaskan. Setibanya di Madura, Zainab dan Sulaiman mencoba untuk melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Namun, mereka merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam Zainab merasa ada yang mengawasinya. Ia mendengar langkah kaki yang mengikuti setiap gerakannya, suara ketukan yang datang dari dinding rumah mereka. Ia mencoba untuk mengabaikan suara-suara itu, tetapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat suara itu terdengar. Pada malam pertama mereka kembali, Zainab terbangun dengan perasaan tercekik. Tubuhnya terasa sangat berat, dan seolah-olah ada sesuatu yang menindihnya. Ia mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokannya. Sulaiman yang terbangun melihat Zainab yang tampak terkejut, namun Zainab hanya bisa menangis tanpa bisa menjelaskan apa yang terjadi. Setiap malam perasaan itu semakin buruk. Zainab merasa seolah-olah ia terperangkap dalam dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan ketakutan yang tak bisa ia hindari. Suatu malam ketika mereka sedang berdoa bersama, Zainab merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah mereka. Suara-suara aneh kembali terdengar, dan Zainab merasa ada bayangan hitam yang melintas di luar jendela. Ia berteriak ketakutan, tetapi Sulaiman tidak melihat apa-apa. "Zainab, kita harus tetap tenang," kata Sulaiman. Namun ia juga merasa cemas dengan perubahan yang terjadi pada istrinya. Mereka mencoba untuk menghubungi ulama dan mencari cara lain untuk mengatasi kutukan yang mereka bawa dari Mekah. Namun, ulama itu menjelaskan bahwa kutukan yang mereka bawa tidak akan mudah hilang. Mereka harus melakukan penyucian dan bertobat dengan tulus, tetapi itu tidak akan menghapus semua yang telah terjadi. Zainab dan Sulaiman menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi kembali ke hidup mereka yang dulu. Kutukan yang mereka bawa akan terus menghantui mereka, sampai mereka benar-benar menebus dosa yang telah mereka buat. Hari-hari berlalu, namun ketakutan itu tetap ada. Zainab dan Sulaiman merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan teror yang tak bisa mereka lepaskan. Setiap langkah mereka selalu diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat, dan setiap malam mereka terjaga oleh kaki suara ketukan dan bisikan yang terus mengganggu pikiran mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri dari kutukan yang mereka bawa, dan mereka tahu bahwa mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kedamaian yang hilang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan memberikan mereka pengampunan. Namun, mereka juga tahu bahwa jalan untuk menebus dosa mereka akan sangat panjang. Dan kutukan yang mereka bawa akan selalu mengikuti mereka, membawa bayangan gelap yang tidak akan pernah bisa mereka lepaskan. Mereka tidak pernah kembali ke Mekah. Dan legenda tentang perjalanan mereka yang berakhir dengan kutukan terus beredar di kalangan jamaah haji, menjadi sebuah peringatan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan selalu membawa petaka yang tak terhindarkan.